Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin sedikit menjelaskan tentang kasus peralihan dari TV analog ke TV digital. Yang beranggotakan yang pertama ada Andika, yang kedua ada Sayang sebagai Anggita, yang ketiga Anissa, dan keempat Agnes. Pengertian TV analog yaitu TV analog adalah salah satu media yang biasa digunakan untuk menyiarkan berbagai macam tayangan menarik di dunia entertain. Mulai tahun 2020, lalu mulai dikabarkan jika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo akan segera menghentikan siaran TV analog atau yang biasa disebut dengan analog switch off atau ESO. Tahap pertama. Sebagai informasi, jika program pemberhentian siaran TV analog akan dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama yaitu pada tanggal 30 April 2022. Lalu untuk tahap kedua, pemberhentian siaran TV analog akan dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2022. Sedangkan untuk tahap ketiga akan dilangsungkan pada tanggal 2 November 2022. Menurut Wikipedia, TV analog adalah sebuah perangkat televisi analog yang bisa mengkodekan suatu informasi dalam bentuk gambar dengan variasi voltage dan frekuensi dari sebuah sinyal. Agar bisa menikmati setiap tayangan yang ada di televisi analog, kalian memerlukan antena sebagai media yang digunakan untuk menangkap sinyal. Dalam kondisi kelampangan yang sebenarnya ternyata tata letak antena yang semakin jauh dari stasiun, pemancar televisi bisa menyebabkan sinyal yang akan diterima oleh antena akan melemah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Oke, berikutnya ada pengertian TV digital. TV digital adalah siaran televisi yang sudah memanfaatkan sinyal digital yang juga dengan sistem kompresi. Dari segi kualitas gambar, TV digital lebih baik dibandingkan dengan siaran yang ada di TV analog. Perlu diketahui, jika selama masa peralihan, kalian masih bisa menyaksikan siaran TV analog, meski begitu, sangat disarankan untuk mulai mengubah sinyal ke siaran digital agar tidak terjadi kendala apapun dan bisa menyesuaikan dengan ketentuan peraturan yang ada. Oke, selanjutnya ada di bagian permasalahan. Baik, selanjutnya ada permasalahan. Permasalahan di Indonesia sendiri belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk teknologi televisi digital ini. Selain itu, kuantitas spektrum penyiaran sebagai sumber daya alam terbatas yang berbanding terbalik dan kuantitas permintaan pihak-pihak yang ingin melaksanakan penyiaran di luar jumlah lembaga penyiaran yang ada. Penggunaan infrastruktur penyiaran televisi analog juga dinilai tidak efisien karena belum menerapkan konvergensi. Dalam sistem penyiaran analog, masing-masing lembaga penyiaran memiliki infrastruktur penyiaran tersendiri. Akibatnya, biaya pemeliharaan infrastruktur relatif mahal, penggunaan daya listrik menjadi besar, serta penggunaan lahan yang lebih boros. Pada sisi penerimaan siaran, kualitas siaran analog pun tidak merata meskipun berada dalam wilayah yang sama. Saat ini di Indonesia sendiri belum memiliki institusi khusus yang menangani infrastruktur penyelenggaraan transmisi untuk televisi digital. Selanjutnya ke konsep dan teori. Pada studi kasus ini, kelompok kami menggunakan teori difusi inovasi. Munculnya teori difusi inovasi sendiri dimulai pada tahun 1903 oleh seorang sosiolog yang berasal dari Prancis, yakni Gabriel Tret. Menurut teori difusi inovasi ini, sesuatu yang baru akan menimbulkan keingintahuan masyarakat untuk mengetahuinya, di mana seseorang yang menemukan hal baru cenderung akan mensosialisasikan dan menyebarluaskannya. Sehingga teori ini lebih fokus bahwa manusia saat menemukan hal baru cenderung akan membagikan informasi tersebut pada orang lain dan melalui media massa. Seperti televisi digital ini yang merupakan suatu inovasi kemudian disebarluaskan kepada masyarakat sehingga sekarang masyarakat menggunakannya. Selanjutnya ada solusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada solusi. Menurut kami,
perlu adanya institusi khusus yang menangani infrastruktur penyelenggara transmisi untuk televisi digital. Seharusnya Indonesia pun harus memiliki satu menara atau tower yang berfungsi memancarkan sinyal televisi digital, khususnya di Jakarta. Seperti di negara Prancis yang memiliki menara Eiffel, di Jepang dengan menara Tokyo Seogia, dan di Sydney Tower ada di Australia. Hal ini juga dapat menghemat biaya dan ruang yang digunakan oleh stasiun TV komersial, karena membangun masing-masing menara dijoglo. Teknologi televisi digital butuh cukup satu menara yang akan berjaringan dengan infrastruktur transmisi lainnya secara berantai ke daerah yang blank spot. Sampai saat ini, hanya TVRI sebagai televisi publik yang memiliki infrastruktur jaringan terestrial. Karena selama ini, konsep siaran analog dilakukan sentralistik hanya di Jakarta, melalui satelit atau menyewa transmisi milik TVRI. Itu pun melihat kepada daerah yang berpotensi bisnis atau perputaran uang dan jumlah populasi. Oke, jadi dapat disimpulkan pada akhirnya teknologi juga mempengaruhi perkembangan yang ada di masyarakat yang sebenarnya memiliki tujuan untuk mempermudah kehidupan masyarakat itu sendiri. Namun, oleh karena itu masyarakat yang sekiranya tidak sanggup untuk mengikuti kemajuan teknologi, mereka akan tenggelam oleh zaman. Oleh karena itu, kita harus terus mengikuti perkembangan teknologi, dikarenakan semakin berkembangnya zaman, teknologi itu akan mempermudah kehidupan kita. Seperti contoh, perubahan TV analog. TV analog itu dikatakan di sini bahwa penangkapan sinyalnya itu lebih buruk dibandingkan penggunaan TV digital. Maka dengan adanya TV digital yang hadir pada saat ini, memberikan tangkapan sinyal yang baik sehingga memudahkan masyarakat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan siaran yang terbaik. Jadi seperti itu aja kesimpulan dari kita. Terima kasih. Oke. Bye-bye. Segitu aja dari kami. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.